warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Perkenalkan nih teman-teman, nama saya Dinda Keisha Zahra Tasena atau Keisha. Saya di sini sebagai host dari acara Foodcase dengan tema pengenalan struktur organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Pasundan. Nah, di video kali ini nih kita bakalan ngebahas tentang HIMAK. Sebelumnya nih teman-teman udah tahu belum sih apa itu HIMAK? HIMAK merupakan Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Nah, HIMAK sendiri ini udah berdiri lebih dari 30 tahun sebagai penyalur bagi mahasiswa karena birokrasi prodi dan bagi kemaslahatan mahasiswa nih teman-teman. Dan ternyata HIMAK sendiri ini sebelumnya memiliki nama Pokjar atau kelompok belajar yang seiring berjalannya waktu itu berganti namanya. Nah, di sini saya nggak sendirian nih teman-teman. Nah, di sebelah saya nih udah ada Kang Teteh yang cantik ini yang merupakan Ketua Umum, Sekretaris Umum, serta Bendahara Umum dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Nah, boleh dong Akang Teteh diperkenalkan dulu dari Ketua Umumnya dulu. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akuntansi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Difa Adian sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2023-2024. Nah, Kang Iza nih, boleh nih teteh-teteh yang cantik ini sebelahnya ini memperkenalkan diri dari Sekretaris Umumnya dulu, boleh? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Melisya Nandarensta selaku Sekretaris Umumnya Pemdiva periode sekarang, periode 2023-2024. Oke, langsung aja deh. Perkenalkan, nama saya Dina Sapitri sebagai Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2023-2024. Oke, sebelum kita mulai nih Teh, Akang Teteh, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, oke nih, sebelum kita masuk nih ke inti videonya, kira-kira Akang sebagai Ketua Umum mau memberikan pendahuluan dulu nggak sih tentang apa itu HIMAK, sedikit juga boleh. Baik, mungkin sedikit tentang HIMAK. HIMAK merupakan organisasi yang ada di kampus Universitas Pasundan, terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. HIMAK itu sebagai wadah bagi para mahasiswa akuntansi untuk membentuk suatu karakter agar menjadi lebih baik dan mempersiapkan juga generasi-generasi untuk ke masa depan untuk bangsa juga. Oke, kira-kira dari Sekom sama Bendumnya ada tambahan nggak? Sudah terwakilkan sih. Oke, terima kasih. Berarti langsung aja ya ke pertanyaannya ini. Langsung saja. Oke, nah kita masuk aja ya ke pertanyaan yang pertama. Kira-kira nih menurut Akang sebagai Ketua Umum, apa itu organisasi? Organisasi itu sebuah wadah atau sebuah wadah sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional dan tersistematis dan terpimpin oleh ketua umum untuk mencapai tujuan tertentu. Itu organisasi. Oke. Dan di organisasi itu mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang membedakan organisasi dan komunitas. Nah, kira-kira dari Sekretaris Umum mungkin ada yang ditambahkan? Paling intinya kalau organisasi itu kita memiliki tujuan atau goals yang sama gitu ya kan. Iya. Oke, dari Bendahara Umumnya juga boleh mungkin? Ya, mungkin kalau organisasi itu suatu kumpulan orang ya sama memiliki tujuan yang sama juga. Oke, jadi sama ya, organisasi itu merupakan satu kelompok gitu yang didirikan untuk mencapai tujuan bersama. Betul. Nah, terus kira-kira nih menurut Akang sama Teteh ini kira-kira organisasi itu penting gak sih? Menurut saya organisasi itu sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Karena kita di organisasi belajar perihal bersosialisasi. Karena di organisasi kita bertemu banyak orang, banyak macam budayanya orang itu, gitu. Banyak karakter juga di organisasi itu, makanya di situ nanti kita kedepannya bakal terbiasa gitu, bisa beradaptasi di lingkungan manapun karena kita berada di organisasi. Pun organisasi bermanfaat untuk kita mengasah skill-skill kita ataupun soft skill kita gitu. Oke, ada tambahan mungkin dari Sekretaris Umumnya sama Bendahara Umum? Sama sih kurang lebih kayak kata saya gitu, karena kan selain kita belajar gitu ya berorganisasi, kita juga pasti di situ struggle dengan waktu gitu ya kan. Sekarang kita sambil kuliah nih membagi waktu, dan itu sih yang paling intinya tuh kita dapat belajar untuk memanage waktu gitu.
Kalau dari saya mungkin ya penting karena kita juga kan selain belajar di kelas juga itu kan belajar banyak hal juga di organisasi. Oke, jadi selain belajar secara akademik di kuliahnya, kita juga bisa belajar tentang hal-hal lain ya di Iya, organisasinya. Nah, kira-kira nih, menurut Akang sama Teteh, apa sih peran organisasi sendiri gitu buat mahasiswa? Peran organisasi bagi mahasiswa sangat penting karena mahasiswa memiliki 5 peran fungsi mahasiswa, yaitu agent of change, guardian value, terus iron stock, ada lagi moral force dan social control. Nah, mahasiswa belajar 5 peran fungsi itu untuk mengimplementasikannya nanti untuk di lingkungan masyarakat. Pun mahasiswa memiliki 3 kewajiban dia sebagai mahasiswa, yaitu ada pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian masyarakat. Nah, organisasi mewadahi eh, 3 kewajiban mahasiswa itu gitu. Mahasiswa bisa melakukan kewajibannya yang diwadahi oleh organisasi. Mungkin itu yang sangat penting bagi mahasiswa sekarang. Kenapa mereka harus ikut berorganisasi gitu. Sudah cukup. Oke, dari bentuknya mungkin Sudah. Nah, selanjutnya nih, kira-kira menurut Akang sama Teteh, apa tujuan dari berorganisasi sejauh ini? Boleh mungkin dari pengalaman yang udah dialami sama Akang sama Teteh. Tujuan berorganisasi bagi mahasiswa itu harus ada karena mahasiswa itu memiliki kewajiban juga untuk bisa meningkatkan program studi yang sedang dijalaninya, yaitu dengan cara mungkin dia bisa masuk berorganisasi. Nah, mungkin tujuan organisasi juga itu tersirat dari visi misi seorang ketua umum. Visi kan merupakan suatu tujuan bagi organisasi untuk di organisasi ini tuh mau melangkah kemana, mau menciptakan apa gitu. Disertai dengan misi itu jalan-jalan yang akan ditempuh untuk mencapai goals organisasi tersebut. Dari Sepuh mungkin ada tambahan? Sebenarnya sudah terwakilkan sih sama yang Ketua sampaikan ya, karena kita juga berorganisasi sebenarnya kalau untuk tujuan pribadi masing-masing mungkin awalnya berbeda ya, tapi di sini ketika kita berhimpun kita memiliki tujuan yang sama, yaitu disiratkan atau diwakilkan dengan visi misi dari Himak sendiri gitu. Oke, dari bentuknya mungkin? Mungkin sudah cukup. Oke. Nah, selanjutnya nih, kira-kira menurut Akang sama Teteh, apa manfaat dari berorganisasi? Atau mungkin manfaat dari organisasi itu sendiri? Berorganisasi itu banyak sekali manfaatnya menurut saya. Saya yang dahulunya itu introvert gitu kan, sekarang tidak introvert lagi, yang dimana karena di organisasi saya sudah sering ketemu banyak orang, banyak karakter orangnya gitu. Di sana ada peran pendukung juga dari sekelompok orang yang ada di organisasi tersebut. Mungkin manfaat lebih dalamnya itu ya organisasi mengasah soft skill kita, karena kita di kelas itu belajarnya tentang hard skill. Nah, kita belajar soft skill kita di organisasi. Mungkin manfaat untuk mahasiswa itu untuk organisasi yang pertama itu bisa melaksanakan kewajiban mahasiswanya, bisa meningkatkan soft skillnya, terus bisa eh, secara secara langsung mengabdi kepada program studinya. Oke. Mungkin menurut Sepuh gimana? Sama sih, karena kan kalau kita berorganisasi banyak manfaatnya tentunya. Tadi yang disebutkan Ketum untuk melatih soft skill ya Kang. Iya. Nah ya soft skill sendiri yang saya rasakan gitu ya. Awalnya memang saya juga, mungkin kalian tidak percaya ya kalau saya tuh introvert gitu ya. Tapi setelah masuk organisasi Himak ini gitu, alhamdulillah saya bisa menemukan diri saya gitu. Jadi saya bisa bersosialisasi, bisa public speaking dan berbicara di depan kalian semua. Oke, mungkin dari Bendungnya boleh? Kalau dari saya mungkin sama ya sama Diva sama Teh Melisha juga itu jadi lebih menambah berani buat berbicara di depan banyak orang gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya nih, kira-kira hambatan apa aja sih ketika kita masuk ke dalam sebuah organisasi? Mungkin hambatan kita berorganisasi itu banyak orang berbeda gitu. Pun
hambatan-hambatan yang dirasakan itu pasti berbeda. Tapi yang lebih sering itu hambatannya ya mereka masih introvert gitu. Mereka belum mempunyai jiwa sosialnya gitu. Nah, disitulah peran organisasi sebenarnya. Dia melatih untuk kalian tidak introvert. Organisasi melatih kalian untuk bisa bersosialisasi gitu kan. Gitu. Tidak ada hambatan lain selain dari diri kita yang harusnya terbuka gitu. Dimulai dari diri sendiri dulu ya Kang. Iya. Kalau misalnya ada suatu hambatan itu dimulai dari diri kita sendiri buat dirubah. Menurut Sekumnya mungkin boleh? Betul sekali. Karena kan sebenarnya kalau hambatan itu dari diri sendiri ya, oke, gitu. Karena kalau saya juga bercerita pengalaman, hambatan saya saat ini tuh mungkin lebih ke tadi awal manage waktu gitu. Karena kan selain akademik gitu, kita juga harus menyeimbangkan dengan organisasi. Baik. Nah, terus dari Bunda juga boleh mungkin ditambahkan? Mungkin kurang lebihnya sama sih kayak Sekum, buat manage waktu untuk ke akademik dan ke organisasi. Oke, jadi rata-rata itu hambatannya perihal manajemen Manajer, waktu. ya, betul. Oke. Nah, terus nih, buat Akang sendiri nih sebagai ketua umum, kira-kira ada tantangan apa yang akan temukan ketika memimpin sebuah organisasi? Tantangan menjadi seorang ketua umum itu sangat banyak gitu. Pun saya menjadi ketua umum karena ada tantangannya gitu. Kalau gak ada tantangan saya pun gak ingin menjadi ketua umum. Nah, mungkin tantangan yang paling sulit itu ya karena saya harus bisa memimpin sekian banyak orang dari program studi akuntansi agar bisa mencapai tujuan yang saya buat untuk himpunan mahasiswa akuntansi ini gitu. Pun saya juga memiliki tantangan untuk memajukan program studi akuntansi agar lebih unggul kembali. Terus tuh tantangannya ya tidak jauh kepada kepribadian mahasiswa, itu yang sangat sulit. Dan selanjutnya mungkin ini pertanyaan buat Akang dulu ya sebagai ketua umum. Nah, kira-kira nih hal-hal apa saja yang bisa dilakukan agar suatu organisasi itu bisa berjalan dengan baik? Ya, pertama mungkin untuk melakukan ataupun menciptakan organisasi yang baik, kita di organisasi memiliki ADART. Yang pertama itu ADART harus dilaksanakan dengan baik oleh semua pengurus organisasi tersebut. Pun untuk berjalannya organisasi agar lebih baik kembali dan mencapai goals yang kita inginkan, yaitu ada di misi, visi dan misi. Nah, misi itu harus dijalankan dengan baik gitu, agar nantinya organisasi ini mencapai goals yang diinginkan. Nah, kembali ke tantangan yang tadi Akang udah jelasin. Nah, kira-kira nih aku mau tanya ke Sekretaris Umum sama Bendahara Umumnya HIMAK nih. Kira-kira ada tantangan apa sih sebagai Sekretaris Umum sama Bendahara Umum di periodenya Kang Diva ini gitu? Boleh dijelasin mungkin? Oke, boleh. Kalau dari saya sendiri ya selaku sekretaris umum, tantangannya tuh sama sih kurang lebih karena kan saya itu dibantu ya oleh sekretaris bidang. Karena kan seperti yang kita ketahui ya kalau di HIMAK tuh ada 5 bidang kan. Nah, masing-masing bidangnya itu memiliki sekretaris bidang. Nah, yang menjadi tantangannya tuh harus menyatukan karakter gitu, menyatukan pikiran agar satu tujuan gitu dengan saya gitu dari sekretaris bidang ini gitu sih yang paling jadi tantangannya saat ini gitu. Baik. Nah, terus kalau misalnya buat Bendahara Umum kira-kira apa nih? Kalau dari bendahara umum itu kurang lebihnya sama juga ya kayak yang Sekum, karena dari sekretaris juga ada bendahara juga itu ada 5 juga, dan dari setiap bidang itu kan pastinya beda-beda orangnya, dan saya juga sama harus menyatukan gitu pikiran mereka dengan saya itu harus sama. Jadi tujuannya dari menyatukan hal tersebut juga biar menghindari miskomunikasi mungkin ya. Betul sekali. Oke. Nah, selanjutnya nih kembali lagi buat Akang sebagai ketua umum. Kira-kira boleh dijelasin nggak sih apa makna dari logo HIMAK? Makna dari lambang HIMAK pada himpunan mahasiswa akuntansi terdapat segitiga terbalik. Itu
diartikan bahwa suatu organisasi berasal dari suatu titik itu dari bawah gitu kan. Jadi ketika titik itu meluas, maka pengetahuannya juga diharapkan meluas gitu. Nah, tapi keleluasan itu ada pembatasnya. Pembatas itu sebagai naungannya, yaitu himpunan mahasiswa akuntansi. Nah, terus di lambang juga ada buku. Buku itu diartikan sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi mahasiswa akuntansi ataupun bagi seluruh orang mungkin ya. Di lambang himpunan mahasiswa akuntansi itu terdapat senjata kujang juga. Kita ketahui sendiri dari bumi Pasundan atau Jawa Barat itu tuh sebagai senjata tradisional kita. Tapi untuk di lambang itu sebagai senjata intelektual dan juga sebagai profesionalisme kader akuntansi. Terus ada juga api. Api itu sebagai suatu semangat untuk memupuk ilmu. Terus ada juga pita yang berwarna kuning itu tuh berartikan Unpas gitu. Keberadaan himpunan mahasiswa akuntansi itu ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Terus ada warna biru di lambang, itu tuh menandakan bahwa kader himpunan mahasiswa akuntansi itu harus tetap tenang dalam menghadapi apapun. Itu sih untuk makna dari logo himpunan mahasiswa akuntansi itu. Baik. Nah, selanjutnya nih, aku mau tanya nih sama Kang Ahmad Teteh. Mungkin lebih tepatnya buat Kang Diva ya sebagai ketua umum, kira-kira kenapa mengambil nama Abinaya sebagai nama kabinet Himak periode 2023-2024? Oke. Mungkin awal dari nama Abinaya itu karena saya ingin menamai kabinet itu. Nama kabinet itu Abinaya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berartikan semangat. Nah, kenapa saya ngambil itu? Karena ada salah satu dari lambang himpunan mahasiswa akuntansi juga, yaitu api yang menandakan itu semangat untuk memupuk ilmu. Pun secara lebih luas gitu. Kenapa saya ngambil Abinaya? Diharapkan pun semangat pengurus himpunan mahasiswa akuntansi dalam mencari ilmu, dalam bersosialisasi itu tuh dapat dicontoh oleh mahasiswa akuntansi yang ada di Universitas Pasundan. Baik, jadi nama kabinet Abinaya sendiri juga memiliki arti semangat ya Kang, Iya. yang selaras dengan yang ada di lambang logo Himak gitu. Baik. Nah, terus kira-kira nih Kang, boleh mungkin dijelaskan sedikit struktur yang ada di uh, kabinetnya Kang sekarang Himak periode 2023-2024. Nah, untuk struktur organisasi himpunan mahasiswa akuntansi itu yang pertama ya ada saya sebagai ketua umum yang nantinya dalam menjalankan himpunan mahasiswa akuntansi itu dibantu oleh sekretaris umum dan bendahara umum serta juga oleh ketua-ketua bidang saya. Nah, di himpunan mahasiswa akuntansi itu tuh memiliki 5 bidang. Bidang yang pertama tuh ada bidang akademik, penelitian dan pengembangan, ada pun pembinaan aparatur organisasi, terus ada minat bakat dan keagamaan, dan komunikasi dan informasi. Kira-kira nih Kang, kenapa di Himak sendiri itu ada 5 bidang tersebut? Bisa dijelaskan mungkin Kang? Mungkin dari 5 bidang tersebut juga kita melihat keterbutuhan mahasiswa akuntansi. Nah, keterbutuhan mahasiswa akuntansi ketika dia mempermasalahkan dengan akademik gitu. Kita sebagai himpunan mahasiswa akuntansi ada wadahnya, yaitu bidang akademik yang dimana nanti bidang akademik itu membantu mahasiswa itu dalam meningkatkan nilai ataupun beradvokasi. Terus ada bidang 2 itu penelitian dan pengembangan. Kita ketahui sendiri ada di Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian dan pengembangan. Nah, diharapkan juga ketika mahasiswa akuntansi itu yang mempunyai minat dalam meneliti dan mengembangkan suatu yang dia teliti itu, kita bisa mewadahinya karena kita memiliki bidangnya. Nah, untuk bidang 3 ketika mahasiswa akuntansi itu yang jiwanya organisasi, kita mempunyai wadahnya, yaitu pembinaan aparatur organisasi. Terus kalau bidang 4 itu minat bakat dan keagamaan, yaitu
kita mewadahi mahasiswa akuntansi yang memiliki minat dan bakat di dalam dirinya, serta karena di akuntansi itu beragam macam agama, kita mewadahi juga mereka untuk bisa berkeluarga di himpunan mahasiswa akuntansi. Terus untuk yang kelimanya, karena itu pun untuk mahasiswa akuntansi yang minatnya itu mencari informasi ataupun seringnya bersosial media atau menggunakan media, kita mempunyai wadah itu, yaitu komunikasi dan informasi. Nah, jadi setiap bidangnya sendiri juga memiliki tujuan dalam mewadahi serta membantu mahasiswa akuntansi Unpas ya, Iya. Kang. Oke, ini bicara tentang struktur nih. Mau tanya nih aku sama teteh-teteh ini yang cantik. Nah, kira-kira nih apa sih peran dari sekretaris umum sama bendahara umum? Gitu. Coba dijelasin sedikit dari sekretaris umum terlebih dahulu. Boleh. Kalau untuk peran dalam organisasi ini ya, sebagai sekretaris umum, saya tuh membantu Tumdiva dalam hal pengawasan, pergerakan, pengarahan dan pengkoordinasian, tetapi tentunya dalam hal ini saya membantu dalam peradministrasian ya, karena seperti yang diketahui bahwa sekretaris itu pasti tidak jauh dengan hal-hal administrasi gitu ya, kayak membuat surat, proposal gitu. Dan yang perlu diketahui juga kalau di HIMAK itu kan ada aktivitas HIMAK ya. Nah, aktivitas HIMAK ini itu berarti mencakup program kerja dan kegiatan. Nah, tentunya dalam melakukan atau melaksanakan program kerja dan kegiatan ini tuh harus ada administrasi yang dilengkapi gitu. Dan di sini saya berperan untuk membantu dan bertanggung jawab atas aktivitas HIMAK ini. Oke, jadi lebih ke yang bersifatnya administrasi ya, Teh? Betul sekali, betul. Oke, boleh mungkin peran dari bendahara umum? Kalau peran dari bendahara umum itu sama yang ngebantu ketum saya juga dalam yang pastinya dalam bidang keuangannya. Jadi saya tuh ngebantu dalam bidang keuangan, membantu kayak kalau misalkan HIMAK nih udah punya dana berapa, ngebantu buat ngebagiin kalau misalkan di broker ini kita tuh mau pakai dana itu berapa, di broker ini juga dan di broker lainnya juga. Dan juga setelah membagi itu saya akan berkoordinasi ke ketum dan ke BP yang lain juga. Jadi intinya kalau misalkan di bendahara umum itu yang tentang bidang keuangannya. Oke, jadi lebih ke pendanaan dan keuangannya, Teh? Ya, betul. Masih buat teteh-teteh ini, kira-kira nih sebagai sekretaris umum sama bendahara umum, kira-kira perlu punya skill tertentu nggak sih dalam menjalankan tupoksinya teteh-teteh ini gitu? Mungkin boleh dari sekretaris umum terlebih dahulu, Teh? Iya, kalau untuk menjadi sekretaris umum sebenarnya tidak perlu ada skill khusus ya, karena di sini tuh intinya yang mau belajar dan ketika ada kesalahan gitu atau misalkan human error gitu ya. Nah, kita tuh mau berusaha untuk mencoba lebih baik lagi. Nah, itu sih yang paling intinya yang harus dimiliki, dan kepercayaan diri itu juga penting. Oke, jadi skill tuh bukan yang nomor satu ya, Teh? Kalau Betul. misalnya itu. Yang penting mau belajar dan berusaha. Oke, mungkin boleh dari bendahara umumnya skill apa sih, Teh? Kalau jadi bendahara umum itu skillnya mungkin harus teliti ya, karena kan keuangan itu sensitif, jadi harus benar-benar teliti banget. Dan juga kalau misalkan ada salah sedikit harus mau belajar dan belajar terus. Oke, jadi harus teliti ya, Teh, kalau Iya. misalnya jadi bendahara umum. Oke. Nah, baik nih, terus ada pertanyaan terakhir nih mungkin buat sekretaris umum kita. Nah, kira-kira nih, jika terjadi kesalahan dalam administrasi, bagaimana cara penanganan yang dapat dilakukan? Seperti misalnya ada kesalahan dalam penulisan surat gitu. Karena setahu saya tuh dalam himpunan sendiri gitu kadang ada surat menyurat ya, Teh. Iya. Nah, jadi gimana nih, Teh, penanganannya? Iya, baik. Kalau untuk sebenarnya kalau surat itu kan ditujukan untuk sebagai informasi ya, baik itu pemberitahuan ada kegiatan maupun program kerja ya. Nah, kalau misalkan kita ada kesalahan nih, itu tuh kita ada lembaga legislatif gitu yang mengawasi administrasi yang kita keluarkan gitu. Jadi kalaupun memang ada kesalahan pasti diingatkan gitu. Dan saya di sini pun mengantisipasi hal itu gitu. Tapi ya balik lagi ya, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan gitu. Jadi ya
belajar aja gitu, menjadi lebih baik apabila ada kesalahan yang terjadi. Oke, jadi dalam himak sendiri juga pastinya ada yang mengawasi ya Teh, agar Betul. terhindar dari kesalahan tersebut. Nah, baik. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan terakhir buat bendahara umum kita nih. Gimana sih Teh proses dalam pencairan dana untuk keperluan program kerja? Nah, jadi di Himak itu ada dana DK dan ada dana OPMB. Nah, dana itu digunakan untuk keperluan program kerja kita yang pasti itu udah menyangkut mahasiswa aktif akuntansi. Dan selanjutnya ada pengajuan ke mitra kami dan itu selanjutnya dilakukan pencairan dana. Ya, berarti cukup panjang ya Teh ya prosesnya buat pencairan dana. Ya, lumayan. Oke. Baik nih, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir buat ketua umum kita. Nah, kira-kira nih, apa sih keinginan Akang yang ingin dicapai di Himak dalam periode 2023-2024? Keinginan saya yang saya ingin capai da- terlebih daripada diri saya sendiri agar lebih baik, saya juga ingin mencapai himpunan mahasiswa akuntansi itu menciptakan sebuah kader-kader yang mampu melanjutkan tongkat estafet pun untuk yang mampu juga nantinya kader-kadernya bersaing di era-era yang akan mereka jalani gitu kan. Pun untuk hal yang lebih intinya yaitu tercapainya visi misi himpunan mahasiswa akuntansi itu sendiri. Sudah sih. Oke. Nah, jadi gimana nih teman-teman setelah tahu nih Akang sama teteh kita ketua umum, sekretaris umum, sama bendahara umum kita. Berarti ya ternyata ya tugasnya dari ketua umum, sekretaris umum sama bendahara umum kita ini. Nah, terus kira-kira nih dari Akang sama teteh ada pesan-pesan gak sih yang mau disampaikan nih kira-kira buat penonton, terutama buat maba kita gitu. Sekiranya ada maba yang tertarik buat ikutan himak di periode depan gitu yang akan datang. Mungkin pesan dari saya untuk para hadirin atau penonton, ya, begitu pentingnya organisasi dalam kehidupan kita, begitu pentingnya organisasi untuk kampus. Nah, terus eh, kalian jangan memandang bahwa organisasi itu jelek gitu, karena organisasi itu tergantung dari orangnya yang berada di organisasi tersebut. Organisasi itu bisa baik itu karena orang-orangnya bisa menciptakan atau meningkatkan organisasi itu lebih baik. Terus bahwa kalian sebagai mahasiswa itu jangan hanya hard skill kalian yang diasah, tapi soft skill kalian juga harus diasah. Sudah. Oke, mungkin dari sekretaris umumnya ada. Kalau saya ingin menyampaikan seberat apapun ya kalian di organisasi gitu nantinya, kalau misalkan dijalankan bersama-sama itu tidak akan berat kok gitu. Jadi yang paling penting itu dijalankan bersama dan ikhlas gitu. Oke, mungkin yang terakhir dari bendahara umum boleh. Kalau dari saya untuk yang nonton mungkin jangan takut untuk berorganisasi karena nggak semenyenangkan itu. Tuh, ternyata berorganisasi itu menyenangkan ya teteh sama Akang. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Udah ada yang tertarik belum nih buat masuk himak di periode yang akan datang? Mungkin segitu aja dari kami berempat. Sekian di video kali ini. Ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.